Halo semua, perkenalkan nama saya Sabrina Swajani dengan NIM akhir 1002. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai misi khusus untuk mata kuliah diplomasi. Pengertian. Misi khusus yaitu misi yang bersifat sementara yang mewakili suatu negara yang dikirim ke negara lain dengan persetujuan negara tersebut dengan tujuan menangani masalah khusus atau menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan tugas khusus. Secara garis besar, misi khusus merupakan bentuk penyelenggaraan hubungan diplomatik antar negara atau ad hoc diplomacy. Dalam rangka melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk menjamin dan memelihara kepentingan nasional Indonesia, ikut membantu tercapainya ketertiban dunia, serta memajukan kerjasama dan hubungan persahabatan dengan semua bangsa di dunia, pemerintah Indonesia mengirim misi khusus ke berbagai negara dan menerima misi khusus dari negara lain. Sejarah singkat. Pada tanggal 8 Desember 1969, Majelis Umum PBB menerima baik konvensi mengenai misi khusus dan suatu protokol opsional mengenai penyelesaian sengketa secara wajib. Konvensi mengenai misi khusus terbuka bagi penandatanganan pada tanggal 16 Desember 1969. Konvensi yang terdiri dari suatu pembukaan dan 55 pasal menentukan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk pengiriman dan penerimaan misi khusus. Indonesia dapat menerima seluruh isi konvensi mengenai misi khusus kecuali protokol opsional mengenai penyelesaian sengketa secara wajib. Pengecualian ini karena pemerintah Indonesia lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dan konsultasi atau musyawarah antara negara-negara yang bersengketa. 1. Mediasi dan penyelesaian konflik. Misi khusus seringkali digunakan untuk meredakan ketegangan dan memediasi perundingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata atau konflik lainnya. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan perdamaian atau solusi untuk mengakhiri konflik. 2. Penyelamatan warga negara. Dalam situasi darurat seperti perang, bencana alam, atau konflik bersenjata, misi khusus dapat diluncurkan untuk menyelamatkan warga negara yang terjebak atau berada dalam bahaya. Ini dapat mencakup evakuasi atau bantuan kemanusiaan. 3. Negosiasi perjanjian khusus. Misi khusus sering digunakan untuk bernegosiasi perjanjian khusus seperti perjanjian perdagangan, kerjasama militer, atau perjanjian lainnya antara dua negara atau lebih. 4. Kampanye diplomasi publik. Dalam konteks diplomasi budaya, lingkungan, atau ekonomi, misi khusus dapat digunakan untuk mempromosikan hubungan bilateral atau multilateral. Ini dapat melibatkan pertukaran budaya, promosi perdagangan, atau kerjasama lingkungan. 5. Perundingan dan penyampaian pesan rahasia. Misi khusus dapat digunakan untuk menjalankan perundingan rahasia atau kontak dengan pihak asing yang mungkin tidak dapat dicapai melalui saluran diplomatik konvensional. Misi khusus dapat diamanahkan untuk menyampaikan pesan atau informasi rahasia antara pemerintah, agen, atau kelompok tertentu tanpa menarik perhatian publik atau pihak ketiga. 6. Pemeliharaan hubungan diplomatik. Dalam beberapa kasus, misi khusus dapat digunakan untuk memperkuat atau memelihara hubungan diplomatik dengan negara-negara atau pihak tertentu yang mungkin memiliki masalah atau hubungan yang rumit. 7. Keamanan dan kontraterorisme. Misalnya, misi khusus dapat digunakan dalam upaya kontraterorisme seperti mengejar teroris lintas batas atau mengungkap rencana terorisme internasional. Fungsi dari misi khusus akan berakhir jika tugas-tugas dari misi tersebut selesai. Pada pasal 20 dijelaskan bahwa misi khusus akan berakhir jika atas persetujuan negara-negara yang bersangkutan, berakhirnya waktu yang dijadwalkan kecuali bila ada perpanjangan waktu, pemberitahuan dari negara pengirim bahwa misi khusus diakhiri atau dipanggil kembali. Tetapi jika ada kasus di mana terdapat pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler antara negara pengirim dan negara penerima, hal tersebut tidak akan menyebabkan berakhirnya misi khusus yang sedang dilakukan. Operasi Neptune Spear adalah operasi militer rahasia yang dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat untuk mengeksekusi Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda yang merupakan tersangka teroris nomor 1 di dunia dan dituduh sebagai otak di balik serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat. Dia ditemukan bersembunyi di Pakistan. Misi ini dipimpin oleh tim pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat yang dikenal sebagai Navy SEALs bersama dengan berbagai elemen intelijen Amerika Serikat. Pada tanggal 2 Mei 2011, pasukan Navy SEALs yang dilengkapi dengan peralatan khusus melakukan serangan terhadap kompleks di Abbottabad dan berhasil mengeksekusi Osama bin Laden. Ia tewas dalam pertempuran yang terjadi selama misi.